Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kabar pertama. Ruben Amorim, hasilnya sangat buruk. Performanya sedikit lebih baik dari pertandingan terakhir. Kami mengendalikan transisi dengan cukup baik untuk Crystal Palace. Kami kebobolan 2 gol yang dapat kami hindari dan cederanya Lisandro Martinez sangat berat bagi tim. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim dengan potensi transfer Januari, kami mencoba segala cara untuk meningkatkan tim tanpa mengulangi kesalahan masa lalu, kita lihat saja nanti. Masih ada 1 hari lagi. Kabar selanjutnya, pesan dan pendapat Jadon Sancho ke Marcus Rashford tentang kepindahannya ke Aston Villa. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, selama pertandingan, saya merasa tim melakukan beberapa hal dengan baik. Kami kebobolan 2 gol yang seharusnya bisa kami hindari, dan itu sangat mengecewakan hari ini. Kami mengambil beberapa pelajaran dari performa ini, tetapi bukan dari hasilnya. Saat ini, musim ini cukup berat. Para pemain mencoba berbagai cara untuk berkembang. Kami harus terus maju. Kami memiliki lebih banyak penguasaan bola, lebih banyak koneksi, dan menciptakan peluang, tetapi kami tidak bisa mencetak gol, dan itulah perbedaannya hari ini. Ruben Amorim tentang bursa transfer Januari. Itu adalah urusan banyak orang di klub, saya fokus pada pertandingan berikutnya. Kabar selanjutnya, Leon Bailey dari Aston Villa adalah salah satu opsi menarik yang sedang dipertimbangkan oleh Manchester United menjelang batas waktu transfer. Transfer kepindahan Bailey akan terpisah dari urusan transfer peminjaman Marcus Rashford ke Aston Villa. United belum melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Aston Villa. Laurie Whitewell, Mathys Tel dan Leon Bailey. Jika klub mereka mengizinkan mereka pergi dengan pinjaman, maka United akan mencoba mendapatkan salah satu dari mereka, tapi persyaratan dari klub pemilik juga akan jadi pertimbangan United. Kabar selanjutnya, gak ada yang peduli skornya paling 1 hari ini kekalahan City akan hilang di telan bumi, masih akan tetap ramean berita kekalahan 0-2 MU dari Palace, bisa digoreng 1 minggu. Media, gak MU gak makan. Kabar selanjutnya, negosiasi antara Manchester United dengan Bayer kini benar-benar gagal total, tidak ada kesepakatan yang tercapai pada jam-jam terakhir menuju deadline. Bayern Munchen telah menolak tawaran peminjaman meskipun sang pemain lebih memilih untuk bergabung dengan Manchester United. Padahal, ini klub posisi di klasemen lagi terjun payung, tapi kenapa beliau ini ngotot sekali pengen ke United? Teunitetwef. Kabar selanjutnya, kemarin Maino sukses bermain sebagai nomor 10 tapi itu di EUL, sekarang Amorim bereksperimen menjadikan Maino false 9 di Premier League dengan ditopang Amat dan Garnacho. 2 penyerang berada di bangku cadangan, ini jelas kode dari Amorim kalau dia butuh penyerang baru. Kabar selanjutnya, Patrick Dorgu, Eindhoven akan membuat skuad United dipenuhi pemain muda. Yoro, Ugarte, Toby, Holland, Zirkzee, trio Amat, Garnacho dan Maino. Lini serang Manchester United kali ini benar-benar diisi pemain muda yang belum berpengalaman. Kabar selanjutnya, pemainnya sudah oke gabung Manchester United, tapi negosiasi antara United dan Bayern Munich gagal. Mathys Tel tidak akan bergabung dengan Manchester United. Fabrice Hawkins, United berpotensi kehilangan 2 penyerang tanpa mendatangkan penyerang baru. Kabar selanjutnya, jendela transfer musim dingin akan ditutup pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025 pukul 23 GMT, Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemain keluar, Anthony, Rashford, Malacia belum pasti. Pemain masuk, Patrick Dorgu, Eindhoven. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Manchester United dan Aston Villa yang telah mewujudkan kesepakatan pinjaman ini. Saya beruntung ada beberapa klub yang mendekati saya, tetapi Aston Villa adalah keputusan yang mudah. Saya sangat mengagumi cara Aston Villa bermain musim ini, dan ambisi para manajer. Saya hanya ingin bermain sepak bola dan bersemangat untuk memulainya. Saya mendoakan yang terbaik untuk semua orang di Manchester United di sisa musim ini. Kabar selanjutnya, Anthony menjadi MOTM di laga debutnya. Dia terlibat gol pertama Betis, berkat tendangan kerasnya dimentahkan kiper Bilbao, Isco berhasil mencetak gol. Kabar selanjutnya, penyerang yang tersisa, Garnacho, Juli nanti berusia 21 tahun. Holland, besok akan genap berusia 22 tahun. Amat, Juli nanti berusia 23 tahun. Zirkzee, Mei nanti akan berusia 24 tahun. Sepertinya Amorim akan kembali menggeser Bruno ke depan, agar ada rotasi karena United masih bermain di 3 kompetisi Premier League, FA dan UEL.
Kabar selanjutnya, Mathys Tel terus mendesak Munchen untuk meminjamkannya ke Manchester United. Kedua klub masih bernegosiasi. Munchen ingin ada opsi permanen atau pembelian langsung. Semua masih terbuka akhir bursa transfer. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Amorim tentang Rashford suatu saat mencetak gol untuk Villa apakah akan memalukan bagi United? Memalukan. Itu tidak memalukan. Ketika Anda meminjamkan seorang pemain, Anda berharap dia bermain dan berkembang, jadi tidak ada yang memalukan di sana. Saya mengerti pertanyaannya tetapi saya hanya fokus pada pemain saya. Kabar selanjutnya, Manchester United siap memangkas kerugian mereka pada Rasmus Hojlund selama bursa transfer musim panas jika ia tidak meningkatkan penampilannya selama sisa musim ini, Talksport. Kabar selanjutnya, sebetulnya yang dibutuhkan sekarang striker pengalaman. Entah kenapa United tidak mencari striker pengalaman untuk jangka pendek 6 bulan satu musim. Striker yang dimiliki United sekarang bahkan masih butuh adaptasi kerasnya Premier League. Sir Alex Ferguson pernah melakukannya saat berencana pensiun. SAF tahu betul saat pensiun nanti dia harus meninggalkan United dengan trofi bagaimanapun caranya. Tak tanggung-tanggung dia memboyong Van Persie, pemain penting Arsenal dan kapten yang notabene dari klub musuh bebuyutan. Kabar selanjutnya, Real Betis menanggung 84% dari gaji Anthony, yaitu sebesar 168.000 pound minggu dan United akan tetap membayar 16%, setara dengan 32.000 pound minggu. Dan terbaru, kabarnya Aston Villa akan membayar 75% gaji Rashford. Setidaknya klub tidak lagi membayar 50% gaji pemain yang mereka pinjamkan saat ini. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford ke Aston Villa, here we go. Peminjaman dengan opsi beli senilai 40 juta pound. Aston Villa akan menanggung lebih dari 70% gajinya. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 2 Februari tahun 1987, Gerard Pique lahir di Barcelona, Catalonia, Spanyol. Ia memperkuat United selama 3 musim dengan koleksi 23 penampilan dan 2 gol sebelum memutuskan untuk pulang ke Barcelona pada musim panas 2008. Gerard Pique, bocah yang pergi ke Manchester saat masih berusia 17 tahun, menemukan bahwa dirinya ada di ruang ganti yang dipenuhi pemain-pemain bintang, dan memiliki waktu istimewa di Old Trafford. Saya ingat ketika saya dipanggil berlatih untuk kali pertama di tim utama, rasanya sungguh luar biasa. Hal itu menyiapkan saya lebih dini untuk menghadapi yang akan datang, untuk kembali ke Barcelona. Tanpa tekanan itu saya masih hijau ketika saya kembali ke sini. Saya merasa bangga untuk 3 tahun saya di sana, dengan memutuskan untuk pergi ke Manchester terlebih dahulu. Di usia yang ke-17 tahun itu adalah waktu yang tepat untuk pergi meninggalkan rumah karena hal itu membantu saya untuk menjadi seorang manusia. Saya bangga karena pernah menjadi bagian dari tim Sir Alex Ferguson. Meski setiap kali saya bertemu dengannya saya berkata bahwa ia telah membuat kesalahan karena telah melego saya. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 2 Februari tahun 1958, aksi terakhir Busby Babes. Beberapa hari sebelum tragedi Munich, United menjalani partai terakhir mereka di liga sebelum berangkat ke Belgrade. Menghadapi Arsenal di Highbury, kedua kesebelasan menunjukkan permainan yang menghibur dengan skor akhir 5-4 untuk kemenangan United. 5 gol United saat itu dicetak oleh Tommy Taylor, 2 gol Bobby Charlton, Duncan Edwards, dan Albert Scanlon. Dari 11 starter yang bermain pada laga tersebut, 5 pemain tewas akibat tragedi Munich. Kabar selanjutnya, Patrick Dorgu telah menandatangani kontrak dengan Manchester United hingga Juni tahun 2030 dengan opsi untuk 1 tahun lagi. His future is United. Kabar selanjutnya, Patrick Dorgu akan mengenakan nomor punggung nomor 13 di Manchester United. Kabar selanjutnya, Manchester United belum pernah kalah 7 dalam 13 pertandingan kandang pertama mereka di Liga selama lebih dari 130 tahun. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim benar-benar kalah lebih banyak dalam pertandingan Liga 13 pertamanya di Man Utd dibandingkan dalam 75 pertandingan terakhirnya di Sporting. Man Utd 13 pertandingan, 7 kekalahan. Sporting 75 pertandingan, 6 kekalahan. Kabar selanjutnya, Manchester United semakin dekat untuk menyetujui kesepakatan dengan Bayern Munich untuk Mathys Tel. United jelas menjadi yang terdepan saat ini di depan Chelsea dan Arsenal. Julian Lawrence, ESPN. Kabar selanjutnya, Mathys Tel tidak akan bergabung dengan Manchester United. Negosiasi antara United dan Bayern Munchen gagal. Fabrice Hawkins, RMC Sport.
Kabar selanjutnya, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Brentford 0-2 Tottenham. Manchester United 0-2 Crystal Palace. Arsenal 5-1 Manchester City. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman plus opsi beli senilai 40 juta pound. Kabar selanjutnya, pembicaraan Manchester United dengan Bayern Munchen untuk mendatangkan Mathys Tel dengan status pinjaman terus berlanjut dan belum berakhir. Chris Weller, Daily Mail. Kabar selanjutnya, pertandingan selanjutnya Manchester United di bulan Februari. vs Leicester Home FA Cup. vs Tottenham Away Premier League. vs Everton Away Premier League. vs Ipswich Home Premier League. Kabar selanjutnya, Manchester United khawatir Lisandro Martinez akan absen di sisa musim ini karena cedera lutut. Samuel Luhusman. Kabar selanjutnya, Christopher Nkunku akan bertahan di Chelsea, ia tidak akan bergabung dengan Manchester United. Florian Plettenberg. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.